I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami Ruang Sejarah. Di sini kami akan membahas satu bangunan di Jakarta Timur yang menjadi saksi bisu malam paling kelam bagi sejarah Indonesia, yaitu Monumen Pancasila Sakti dan Lubang Buaya. Sebelumnya, kalian pernah gak sih datang ke Monumen Pancasila Sakti secara langsung? Kalau pernah, kapan? Iya, pernah waktu kita kelas 8. Di sana ada apa aja sih? Di sana ada patung pahlawan revolusi, sumur maut, rumah penyiksaan. Di sana juga ada pos komando, dapur umum, dan museum pengkhianatan PKI. Kalian tahu gak sih kenapa dinamai Lubang Buaya? Kedengarannya kayak serem. Menarik, Sil. Sebenarnya nama itu berasal dari legenda masyarakat setempat. Konon di Kali Sunter yang letaknya tidak jauh dari situ, banyak buaya putih. Menurut tokoh lokal bernama Dato, Banjir diyakini punya hubungan supranatural dengan mereka. Jadi nama itu sudah ada jauh sebelum tragedi 1965 terjadi. Oke, jadi namanya bukan karena kejadian G30S itu ya? Nah, Monumen Pancasila Sakti ini sendiri dibangun kapan dan atas inisiatif siapa? Monumen ini dibangun atas prakarsa Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan diresmikan pada 1 Oktober 1972. Menurut Asosiasi Museum Indonesia, tujuannya sangat spesifik, mengenang perjuangan para pahlawan revolusi dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman komunisme. Kalau kita masuk ke kompleks itu, yang pertama menyapa mata adalah patung 7 jenderal yang berdiri gagah di depan benteng raksasa dengan burung Garuda. Ada filosofi tertentu di balik desain itu. Tentu, patung itu adalah karya pematung legendaris, Edi Sunarso. Mereka digambarkan berdiri tegak, menyimbolkan keteguhan prinsip meski nyawa taruhannya. Mari kita jalan-jalan secara virtual ke area dalamnya. Ada sumur tua yang sangat ikonik. Bisa digambarkan suasana di sana? Sumur di sana sangat kecil sekali, diameternya hanya 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Bayangkan, 7 jenazah dimasukkan ke dalam lubang sesempit itu lalu ditimbun sampah dan pohon pisang. Saat pengunjung berdiri di depannya, biasanya ada rasa sesak yang muncul. Itu adalah pusat dari seluruh narasi di monumen ini. Selain sumur, ada bangunan-bangunan kecil di sekitarnya yang kabarnya masih asli ya? Betul, ada 3 bangunan asli, rumah penyiksaan, pos komando, dan dapur umum. Di rumah penyiksaan kita bisa melihat diorama yang menggambarkan bagaimana para perwira dipaksa menandatangani dokumen dukungannya terhadap Dewan Revolusi di bawah tekanan fisik. Ini yang sering bikin merinding kalau nonton filmnya atau lihat langsung dioramanya. Tapi di museum ini juga ada koleksi barang pribadi kan? Iya, di Museum Paseban, di sana tersimpan pakaian terakhir yang dikenakan para jenderal saat malam penculikan. Ada yang masih ada noda darahnya, kancing yang lepas, hingga jam tangan yang berarti berdetak. Itu memberikan sisi kemanusiaan bagi para jenderal. Mereka bukan sekedar simbol militer, tapi ayah dan suaminya direnggut dari keluarganya. Banyak orang bingung, sebenarnya ada berapa museum sih di dalamnya? Ada 2 area utama indoor, Museum Pengkhianatan PKI dan Museum Paseban. Menurut Atorin, Museum Pengkhianatan PKI berisi puluhan diorama yang menceritakan pemberontakan PKI di berbagai daerah. Bukan cuma di Jakarta 1965, tapi juga peristiwa Madiun 1948. Ini dirancang untuk memberikan konteks sejarah yang lebih luas. Secara visual, diorama ini sangat detail. Apa memang tujuannya untuk memberikan efek dramatis agar orang ingat? Tujuannya adalah edukasi melalui visualisasi bagi generasi yang tidak mengalami zamannya. Diorama adalah cara paling efektif untuk menyampaikan ngerinya konflik horizontal saat itu menurut Kementerian Pendidikan. Kenapa setiap 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila di sini, bukan di tempat istana atau tempat lain? Karena Lubang Buaya adalah bukti nyata bahwa Pancasila telah diuji. Peringatan ini adalah momen refleksi untuk memastikan persatuan nasional tetap terjaga. Menurut Mahkamah Agung, kita belajar dari luka masa lalu agar tidak terulang di masa depan. Sekarang banyak pengunjung yang datang itu generasi muda, bahkan yang lahir puluhan tahun setelah 1965. Apa biasanya respon mereka ketika berkunjung? Menarik sekali, banyak dari mereka awalnya datang karena tugas sekolah atau sekadar penasaran. Tapi setelah melihat langsung sumur dan diorama, biasanya mereka jadi lebih hening. Ada kesadaran baru bahwa sejarah itu bukan cerita jauh, ini nyata terjadi di negeri mereka sendiri. Jadi bisa dibilang fungsi monumen ini sangat relevan ya? Masih, selama kita menggunakannya sebagai sarana belajar kritis dan reflektif.
Museum yang baik bukan yang membuat kita takut, tapi yang membuat kita berpikir. Buat sobat sejarah yang ingin datang langsung, ada tips khusus supaya kunjungannya lebih bermakna. Ada. Pertama, datanglah di pagi hari supaya bisa menjelajah dengan tenang. Kedua, jangan terburu-buru di area sumur. Luangkan waktu membaca panel informasi. Dan terakhir, kalau memungkinkan, ikut tur bersama pemandu supaya konteks sejarahnya tidak terkotak-kotak. Benar banget, jadi bukan cuma datang foto-foto ya, tapi benar-benar memahami ceritanya. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa peristiwa G30S dipengaruhi banyak faktor, politik, ekonomi, ideologi, dan situasi global. Dan lubang buaya menjadi saksi sejarah penting bangsa Indonesia. Betul sekali, penting bagi kita untuk mempelajari sejarah secara kritis dan bijak, agar kita bisa memahami masa lalu dengan lebih utuh. Sejarah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk dipelajari. Dari peristiwa G30S tahun 1965 dan lubang buaya, kita belajar tentang pentingnya stabilitas, persatuan, dan berpikir kritis. Semoga pembahasan hari ini menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton Ruang Sejarah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami Ruang Sejarah. Di sini kami akan membahas satu peristiwa penting yaitu G30S dan monumen bersejarah yaitu Lubang Buaya. Di sini saya sedang bersama Tiara, Areta, Rifa, dan Jahira. Hai semuanya. Areta, sebenarnya apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa G30S? Peristiwa G30S terjadi karena akumulasi berbagai ketegangan. Salah satu faktor utamanya adalah persaingan politik antara TNI Angkatan Darat dan PKI. Saat itu hubungan keduanya sangat tegang. Oh iya, termasuk soal isu Dewan Jenderal kan? Betul, muncul desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang disebut-sebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Isu ini kemudian dijadikan alasan oleh kelompok yang melakukan gerakan tersebut. Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia sedang buruk ya? Iya, tahun 1965 inflasi sangat tinggi, kebutuhan pokok sulit didapat, dan situasi sosial jadi tidak stabil. Faktor lain juga datang dari luar negeri karena saat itu sedang terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Ditambah lagi, konsep Nasakom yang berusaha menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme ternyata sulit berjalan stabil. Benar, ketegangan politik makin memuncak menjelang akhir September 1965. Sekarang di Parlemen. Lalu apa yang terjadi pada malam 30 September 1965? Pada malam itu hingga akhir dini 1 Oktober, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Mereka kemudian dibawa ke Lubang Buaya. Dan lokasi itu kemudian menjadi tempat yang sangat bersejarah. Iya, pada 3 Oktober 1965, sumur di Lubang Buaya ditemukan. Lalu pada 4 Oktober 1965 dilakukan proses evakuasi jenazah. Sekarang kita bahas monumennya. Apa saja yang ada di kompleks Lubang Buaya? Kompleks ini terbagi menjadi area monumen luar dan museum dalam. Di bagian depan, terdapat 7 patung pahlawan revolusi yang berdiri di depan dinding besar dengan lambang Garuda Pancasila. Di bawahnya juga ada relief ya? Betul, relief tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa sejarah dari masa sebelumnya hingga peristiwa 1965. Selain itu, ada sumur tua yang menjadi pusat sejarah lokasi tersebut. Di museum dalam juga ada diorama kan? Iya, ada beberapa diorama yang menggambarkan peristiwa mulai dari rapat rahasia, penculikan hingga evakuasi. Ada juga ruang relik yang menyimpan barang-barang peninggalan para korban. Jadi sekarang monumen itu bukan hanya tempat bersejarah, tapi juga pusat edukasi ya? Benar, banyak anak sekolah yang berkunjung untuk belajar sejarah dan menanamkan rasa nasionalisme. Lalu, apa tujuan dibangunnya monumen Pancasila Sakti? Tujuan pembangunan untuk mengenang jasa para pahlawan, sebagai pengingat pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjadi tempat edukasi sejarah bagi generasi muda. Dari peristiwa hari ini, kita belajar bahwa peristiwa G30S dipengaruhi banyak faktor, politik, ekonomi, dan ideologi, dan situasi global, dan Lubang Buaya menjadi saksi sejarah penting bangsa Indonesia. Betul sekali. Penting bagi kita untuk mempelajari sejarah secara kritis dan bijak agar kita bisa memahami masa lalu dengan lebih utuh. Terima kasih sudah menonton Ruang Sejarah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.